Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita tetap mulai. Saya mulai screen share ya. Oke, kita mulai bahas soal ya. Ini ada yang baru masuk lagi. Oke, nomor 1. Tentukan nilai X. Oke, gunakan sudut sahadap atau berseberangan ya. Apa dapat ini? Halo Indira. Yuk, gimana nih? Ayo, ada yang dapat idenya? Tarik garis gitu ya, sejajar dengan yang horizontal. Ini berarti sama sahadap ya, 55. Lalu X-nya berseberangan sama ini ya. Jadi X-nya gimana? Ayo kita kerjain bareng-bareng. Ntar kalau saya kerjain jadi cepet nih. Gimana? Iya, X-nya berseberangan sama ini ya. Ini kan totalnya 105. Jadi X-nya adalah 105 dikurang... Lah, kok nggak keluar? ...105 dikurang... ...dikurang 55 ya. Hasilnya berapa? 50 ya. Oke, jawabannya yang E ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Halo, selamat gabung Salwa. Langsung interaksi ya. Berikutnya, setahun yang akan datang umur Gilang 5 kali umur Dikin ya. Gilang 5 kali umur Dikin. Saat ini perbedaan umur mereka adalah 8 tahun. Jadi yang lebih tua kan si Gilang kan ya. Jadi si Gilang itu Dikin ditambah 8 ya. Selisih 8 tahun. Yang ditanya umur si Gilang. Gimana? Tinggal substitusi aja ya. Gilangnya diganti 5D. Ya. Atau langsung dikurangin juga boleh, sama aja. Kalau langsung dikurangin boleh juga nih. Habis, terus 5D kurang D jadi 4D min 8. D-nya pindah ruas. Ini ada yang salah nggak nih? Tahun yang akan datang salah ya. Tadi ada, saya hapus dulu aja ya. Oke, saya ulang. Tadi setahun yang akan datang di soalnya ya. Ini setahun yang akan datang ya. Jadi 1 tahun yang akan datang berarti Gilang ditambah 1 itu adalah 5 kali Dikin ditambah 1. Ya, sama-sama setahun yang akan datang. Kalau kita kalikan jadi gimana nih? Ini Gilang tambah 1 sama dengan 5 kali D, 5 kali 1 ya.
Jadi si Gilang sama dengan apa? 5D, ini satu pindah ruas ya. Jadi plus 4. Nah, kalimat berikutnya, Gilangnya perbedaannya 8 tahun ya. Jadi Gilang sama dengan bikin ditambah 8. Tinggal substitusi ya, atau kita kurangi boleh. Ya, kita kurangi aja deh ya. 0 sama dengan 5 dikurang D, 4D. 4 dikurang 8 jadi min 4. Pindah ruas ya. Jadi si D-nya sama dengan 1 ya. Kalau D-nya 1 berarti kita masukin ke sini ya. Yang ditanyakan Gilang. Gilang 5 kali D ya. 5 kali 1 ditambah 4. Jadi 9 ya. Ada yang kurang jelas? Nggak ada. Enaknya interaksi nih. Kalau nggak interaksi saya bahas sendiri ya. Oke, lanjut. Operasi kotak pada himpunan bilangan bulat didefinisikan ya. A kotak B, artinya B dikali B tambah 1 dikurang 1. Yang ditanya ini ya. Berarti kita kerjain yang dalam kurung dulu yang belakang. 3 kotak min 1. Berarti A-nya 3, B-nya min 1. Ya. Berarti itu apa? B-nya kan min 1 ya. Min 1 dikali jumlah A dan B. Ya, dijumlahkan ya. 3 dikurang min 1. Hasilnya nanti dikurang 1. Ini 2 dikali min 1. Jadi min 2. Ya, min 2, min 1. Dapatnya min 3 ya. Nah, baru digabung sama yang depan. 2 kotak min 3. Oke, ini jadi A-nya. Min 3 jadi B-nya ya. B dikali, B-nya min 3. Dikali jumlahnya kedua bilangan ya. 2 sama min 3, jumlahnya min 1. Terus hasilnya dikurang 1 ya. Min 3, min 1, 3. Dikurang 1. Jadi 2 ya. Jawabnya D. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Berikutnya, segitiga ACD, segitiga sama kaki. AC sama dengan CD ya. AC sama dengan CD. Titik B terletak pada AC ya. Pada garis AC, P-nya 37 derajat, yang ini 37. Q-nya 50 ya. Ini 50. Maka nilai X, yang ditanya X. Oke, karena ini segitiga sama kaki, berarti sudut pada kakinya sama ya. Sudut di A sama sudut ini sama ya. Ini 50, berarti jumlah sudut di kakinya ya. Sudut di kakinya kan jumlah ketiga sudut 180, berarti 180 dikurang 50 terus dibagi 2 ya. Ini 130 dibagi 2 jadi 65 ya. Oke, kita lihat segitiga ABD. Pada segitiga ABD berarti sudut X-nya kita bisa hitung ya. Karena jumlah sudutnya 180, berarti 180. Ini kan 65 ya. Dikurang 65 tambah 37. Ini jadi 102. 180 kurang 102 jadi 78 ya. B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Pada persegi ABCD. ABCD, AE sama dengan EF sama dengan FB. AE sama dengan EF sama dengan FB. Sama dengan AG, sama dengan GH, sama dengan HD ya. EK dan FL tegak lurus. EK dan FL. Yang ini dua-duanya tegak lurus sama yang datar ya. Ini tegak sama
sama yang datar tegak lurus saling tegak lurus ya. Oke, dan GK dan HL juga saling tegak lurus. Ini sama ya. Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dan daerah yang diarsir. Yang tidak diarsir dengan daerah yang diarsir. Oke, salah satu caranya kita buat kotak-kotak aja ya. Nah, jadi kelihatan perbandingan luas yang tidak diarsir berbanding luas yang diarsir ya. Luas yang tidak diarsir ada 3 bagian. Dibanding yang diarsir totalnya kan 9. Jadi 6 ya. 9 kurang 3, 6. Kalau disederhanakan jadi 1:2. Ada yang kurang jelas? Oke. Enggak ya. Lanjut. Berikutnya 13, 15, 17, 19, X. Dan seterusnya. Jika X merupakan suatu bilangan bulat antara 11 dan 21, maka median dari himpunan bilangan di atas adalah, median itu nilai tengah ya. Berarti kita susun dulu dari yang paling kecil. Yuk, ada yang coba dulu? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi X-nya ya. X-nya di antara ini ya. X-nya bisa di sini ya. Nah, yang paling mungkin karena X-nya median, yang paling mungkin berapa X-nya? B. B. Ya, ini kan yang ada udah 8 bagian. Bisa di sini sama-sama di sini X-nya atau sama dengan yang ini ya. Ya, betul. X-nya antara 16 atau 17. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Berikutnya, suatu persegi memiliki panjang diagonal 10. Maka luas perseginya berapa? Yuk. Gimana caranya? Ini persegi, sisinya sama. Diagonalnya 10. Ditanya luas persegi. Gimana caranya? Kalau persegi sisinya A, ya. Diagonal itu kan, kalau persegi ini segitiga sama kaki ya. Diagonal itu kan A akar 2 ya. Itu 10. Sorry. A akar 2. A akar 2-nya 10. Ingat luas persegi itu kuadrat ya. Oke, kalau kita kuadratkan, A kuadrat ini 2 ya. Berarti 2A kuadrat. 10 dikuadratkan jadi 100. Kalau kita bagi 2, A kuadratnya jadi 50 ya. Ini jadi luas persegi. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Di antara berikut ini yang merupakan kelipatan dari 4 faktorial tambah 6. Berapa sih nilai 4 faktorial tambah 6? 1 kali 2 kali 3 kali 4 ya. Lalu ditambah 6. Ini 2 kali 3 itu 6 ya. Jadi 4 kali 6 ditambah 1 kali 6. Berarti 5 kali 6 ya. 5 kali 6 itu 30. Nah, kelipatan dari 30 yang mana ya? Gitu. Kelipatan 30 itu yang mana? Nah, curiga sama ini yang tambahin 30. Kita cek aja dengan 5 faktorial ya. 5 faktorial itu kan ini udah kelipatan 6 nih ya. 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ini udah kelipatan 6. Kelipatan 6 kali 5. Ya, 6 kali 5 kelipatan 30. Ya, ditambah lagi 30. Udah pasti kelipatan 30 ya. D. Ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut. Ketika M dibagi oleh 5, maka hasil baginya 2 dan sisanya 6. Ya, M dibagi 5, hasilnya 2. Berarti M itu 2 kali 5 ditambah B ya. Dibagi 5 hasilnya 2. Berikutnya N. N dibagi, ini B nih ya. B. Dibagi 7, hasilnya juga 2. Sisanya juga B. Berarti 2 kali 7 ditambah B. Jika M kali N itu 221, berapa nilai B? Ayo, gimana nih? Ini kan berarti 10 tambah B, yang ini 14 tambah B ya. MN 221. Boleh dibuat gitu tadi. B tambah, ini kan B tambah 10 ya. B tambah 10 dikali B tambah 14 ya. M kali N. Itu 221. Berapakah nilai B-nya? Ayo, belasan dikali belasan, hasilnya 221. Yang belakangnya 1 apa? Ini boleh kamu dihitung kuadrat juga biasa boleh ya. B kuadrat 10 tambah 14, 24B. 10 kali 14, 140. Ya. Terus di min 221 pindah ke kiri aja ya. Jadi apa? B kuadrat plus 24B. Ini min 81. Oh. 2 angka dikali 81, selisihnya 24. Berapa? 27 sama 3 ya. Ini positif, ini negatif ya. Berarti B-nya yang plus 3 ya. Kalau min 27, ntar nggak dapat nih ya. Ya, sini ada pilihannya B3 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Kalau diam-diam aja saya bahas sendiri nih ya. Sekarang umur Rio 3 kali umur Sony. Umur Rio sama dengan 3 kali Sony. 5 tahun yang akan datang, umur Sony setengah dari umur Toto. 5 tahun yang akan datang, setengah dari umur Toto juga 5 tahun yang akan datang ya. Kalau kita kaliin ke sana, jadi 2S ditambah 10 sama dengan Toto tambah 5. Ya, 5-nya kita pindahin ke kiri aja deh ya. Berarti 2S tambah 5 itu sama dengan Toto ya. Kalimat berikutnya, Toto merupakan adik Rio dengan beda 10 tahun. Berarti yang lebih tua sih Toto ya. Toto itu sama dengan Toto adiknya Rio. Berarti Rio ditambah 10 apa kurang 10? Tuaan Rio nggak sih, Pak? Tuan Rio kurang 10 ya. Oke. Kalau kita kurangi berarti 2S min R ya. 5 dikurang 10 ditambah 10 ya. Jadi plus 15 sama dengan 0. R-nya kita pilihin kanan aja ya. 2S ditambah 15 itu Rio ya. Yang ditanya umur Sony ya. Rio-nya kita substitusi ke atas aja ya. 2S ditambah 15 sama dengan 3S. Sama-sama kita kurangi 2S ya. Jadi S-nya 15. Ada yang kurang jelas?
Nggak ada. Lanjut ya. 6 orang pekerja dalam 5 hari membuat 60 setel pakaian. Ini orang, ini hari, ini pakaian, setel. Orangnya 5. Dalam 5 hari, ini 60 setel ya. Berapa setel pakaian dapat 15 orang selama 3 hari? Oke, gimana caranya? Makin banyak orang, pakaiannya makin banyak ya. Jadi berbanding lurus. Berarti 15/5. Harinya makin banyak, pakaiannya juga makin banyak. Berarti berbanding lurus juga ya. 3/5. Dikali 60. Ini tadi ada yang salah nggak? 3, 5. Oh, 6 orang. Ini 6 ya. Sorry. Ini 15/6. Oke, 60 dibagi 6 jadi 10. Ya. 15 bagi 5 itu 3. 3 kali 3 kali 1. Kali 10 nih, sorry ya. 90 setel. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Karena nggak ada yang interaksi, saya jawab sendiri aja. Diketahui jarak A ke kota B 120 km ya. A ke B 120. Jivan dan Abi ingin bertemu di antara kedua kota tersebut. Ya, misalnya di sini deh ketemunya ya, di C. Jivan dari kota A 40 ke B. Si Jivan ke sana 40 km per jam. Sedangkan Abi dari B ya, Abi dari B 20 km per jam. Jika keduanya berangkat pada waktu yang sama, yaitu pukul 7.30, mereka akan bertemu pada pukul berapa? Oke, cara ngitungnya gimana nih? Anggap aja dari titik A ke C itu X ya. Kita ngitung X-nya aja ya. X dari A kecepatan 40. 40 dibagi jumlah kecepatannya ya. 40 tambah 20. Dikali jaraknya 120. Ini sama-sama ada puluhan, coret aja puluhannya ya. 4/6. 4/6 disederhanakan menjadi 2/3 ya. 2/3 dikali 120. 120 bagi 3, 40 kali 2, 80. Berarti titik pertemuannya 80 kilo dari A ya. Berapa waktu yang ditempuh? Kita hitung dari A aja. Waktunya berarti S per T ya. 80 ini TA aja ya. 80 dibagi 40 km per jam jadi 2 jam ya. Jadi saat ketemunya adalah waktunya ketemu ya. Waktu ketemunya jam 7.30 ditambah 2 jam ya. 9.30. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika diameter lingkaran besar adalah 2 kali diameter lingkaran kecil, maka perbandingan daerah yang tidak diarsir dengan yang diarsir. Anggap ini jari-jarinya 1 ya. Karena 2 kali ini 1 juga. Berarti yang besar jari-jarinya 2 ya. Perbandingan ini luas nih maksudnya. Luas daerah yang tidak diarsir dibanding luas daerah yang diarsir ya. Sama-sama lingkaran. Luas yang tidak diarsir yang kecil ya. Pi R kuadrat, R-nya 1. Dibagi luas tidak diarsir berarti luas yang besar dikurangi luas yang kecil ya. Luas yang besar itu jari-jarinya 2. Pi R kuadrat,
P-nya keluar, R-nya 2 kuadrat dikurang R yang kecil 1 kuadrat ya. P-nya bisa kita coret. 1 banding 4 kurang 1 ya. 3. 1 banding 3. B. Ada yang tanya? Enggak, Pak. Oke, lanjut. TA itu. Apa? Tadi yang TA itu luas itu T Luas yang itu tidak apa? diarsir. Yang Luas yang... P kurang Apa? Yang T, yang ini luas yang, sorry, bukan TA, luas LA gitu ya. Luas yang diarsir. Luas yang tidak diarsir banding luas yang diarsir. Gimana, Pi? Oh, iya. Salah tulisnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut. 2A tambah B tambah C, setuju. Lalu ini ya. Nah, lihat duanya pindah-pindah nih. Ada di A, ada di B, ada di C ya. Di 3 persamaan. Ditanya A tambah B tambah C. Gimana? Kita jumlahkan aja semuanya ya. Jumlahkan. 2 tambah 1 jadi 4A. Yang B-nya 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4B. Lalu C-nya 1 tambah 1 tambah 2 jadi 4C ya. Hasilnya 7 tambah 8, 15 tambah 9, 24. Ternyata semua kelipatan 4 kita bagi 4 ya. Jadi A tambah B tambah C, 24 dibagi 4 jadi 6 ya. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Jika ada 4 orang siswa yang berduduk menempati 4 kursi yang disusun sejajar, manakah hubungan antara kuantitas X dan Y? Berikut yang benar. X itu banyaknya cara duduk. 4 siswa. Kalau 4 siswa berarti tinggal 4 faktorial aja ya. 2 kali 3 kali 4. Jadi 24 ya, 6 kali 4. Y-nya 16. Nah, X-nya 24, Y-nya 16. Gampang ya, tinggal lebih besar X. Oke, A. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 2, maka nilainya jadi setengah. Misalkan pembilang pecahannya A per B ya. Kalau pembilangnya ditambah 2, berarti A ditambah 2. Penyebutnya tetap, ini jadi 1 per 2. Jika penyebutnya dikurangi 2, nilainya 1 per 4. Penyebutnya dikurang 2. B kurang 2, jadi 1 per 4. Pecahan yang dimaksud berapa? Kita cari A dan B-nya. Gimana caranya? Bisa kali silang, ya. Bisa kali silang. Jadi ada 2 persamaan ya. Dalam A dan B nanti kamu eliminasi ya. Atau substitusi. Atau lihat yang ini aja yang gampang nih, ya. Min 2-nya kita pindah. Kan A-nya 1. Yang bawahnya 4. Kalau min 2-nya kita pindah, berarti B-nya 6 ya. A-nya 1. 1 per 6. A. Nah, gitu yang lebih simpel ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Jika A 2 per 3B, B-nya 5 per 6C, C-nya 4 per 5D ya. Maka perbandingan A, B, C, D. Ada A, ada B, ada C, ada D. A banding B berarti
2:3 ya. A-nya 2, B-nya 3. Perbandingan yang kedua, B-nya 5, C-nya 6. Perbandingan yang ketiga, C-nya 4, D-nya 5. Nah, yang ada di kedua kolom itu B dan C ya. B dan C. Berarti kita samakan aja yang B sama C-nya. 5 dengan 6 berarti PK 30. Ini kita buat 30 ya. Dari sini ke sini kita kali 6 ya. 6 kali 6, 36. Berikutnya dari baris yang pertama ya ke bawah 3 ke 30 dikali 10. Ini kita kali 10 berarti ya. 20. Ke bawah dikali 10. Yang ini dikali 6 ya. Sedangkan dari sini ke sini lihat 6 ke 36 dikali 6 ya. 5 dikali 6 mana tadi? 6 ke 36 dikali ini gimana nih? 6, 24. Oh, sorry, 4 ya. 4 ke 36 nih. 4 ke 36 dikali 9 ya. 5 kali 9 itu 45. Jadi perbandingan 20, 30, 36, 45. Oke, yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jelas, Pak. Jelas ya. Pokoknya kalau antang-antang saya anggap jelas ya. Ini karena diam jadi saya bahas sendiri deh. Nana ingin berjualan salad. Salad buah yang terdiri anggur, pepaya, dan melon. Ya, dia ingin menghabiskan 19.000 untuk anggur, 20.000 untuk pepaya, dan 21.000 untuk melon. Dari bahan yang dia beli, ia mampu menghasilkan salad 12 porsi. Nina ingin mengambil keuntungan sebesar 60%. Ya. Kalau keuntungan 60% berarti harga jualnya 100% ditambah 60% ya. 160% atau 1,6 ya. Berapa harga jual saladnya? Oke, harga jualnya tadi kan 1,6 ya. 1,6 dikali modalnya. Modalnya 19.000 ditambah 20.000 ditambah 21. Ini kan per porsi ya ditanyain. Jadi dibagi 12 ya. 21 tambah 19 itu 40 tambah 20, 60 ya. 60. 1,6 dikali 60 dibagi 12. 60 bagi 12 itu 5. 5 kali 1,6 itu 8 ya. 8.000. C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Lanjut. Pak Hasan mengolah 6,25 kuintal. 6,25 kuintal. 1 kuintal itu kan 100 kilo ya. Berarti 625 kilo ya. Untuk menjadi kopra. Nah, hasil kopra setelah ditimbang 250 kilo. Jadi menyusut ya. 625 jadi 250. Buah kelapa yang menyusut. Nah, yang ditanya penyusutannya ya. Susutnya berapa? Berapa persen ya? Dari 625 menjadi berarti dikurang 250 ya. Berkurang. Per asalnya 625 dikali 100%. Oke, 625 kurang 250 itu berapa tuh? 375 ya. 375 dibagi 625 kali 100%. Oke, ini sama-sama kelipatan berapa nih? Kelipatan 125 ya. Dibagi 125, ini 3/5 dikali 100%. 100 bagi 5, 20. 20 kali 3, jadi 60%. Jawabannya yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut. Jika diketahui X tambah Y-nya
5x min Y per 2. Maka hubungan X dan Y adalah, gimana caranya? Dikali aja ya. 2 dikali ke kiri, 2x, 2 tambah Y, 2Y, sama dengan 5x min Y ya. X-nya lebih besar di kanan ya. Berarti 2x-nya pindah kanan. 5x kurang 2x jadi 3x. Min Y pindah kanan jadi plus ya. Plus Y. 3Y ya. Sama-sama bagi 3. X sama dengan Y. Sama dengan. Ya. C. Ada yang kurang jelas? Oke, jelas. Lanjut. Jika X 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah Y-nya, akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Nah, sama-sama kiri dan kanan, sama-sama bilangan pokoknya 2 ya. X. Kalau perkalian dengan bilangan pokok sama, tinggal kita jumlahkan ya. 5 tambah 4, 9 tambah 3, 12. 12 dikalikan setengah. Berarti 2 pangkat 6 ya. Sedangkan Y-nya, 8 itu 2 pangkat 3 kan. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3 ya. 2 per 3. 3-nya bisa dicoret dikali ya. Ini 2 pangkat 2 berarti. Nah, hubungan X dan Y-nya, kan 2 pangkat 6 itu 3 kali 2 ya. 2 pangkat 6 itu adalah 2 pangkat 2 yang dipangkatkan 3. Ini X, ini Y pangkat 3. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Ada yang kurang jelas? Terus. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika diketahui nilai Y 1/6 dikurang 1/6 7, ini 1/6, Y-nya 1/65 dikurang 1/68, berarti hubungannya gimana? Saya lihat aja selisihnya nih ya. Selisihnya yang ini 1, ini selisihnya 3 ya. Jadi kesimpulannya apa? Atau kamu pakai angka yang gampang aja nih. Kan 65 berurutan ya. 65 dianggap yang paling kecil kan. Yang Y-nya sebenarnya kalau biasa ini bisa diambil kesimpulan ya. Misalnya 65 dianggap 1 deh. 1 dikurang ini selisihnya 4 ya. Selisihnya 3, 1/4. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Boleh aja biar lebih gampang ya. 1/2 dikurangi 1/3. Ini 3 kurang 2 ya, 1/6. Yang ini 4. 1 dikurang 1/4, 3/4 ya. 1/6 pasti lebih kecil dari 3/4 ya. Jadi X itu lebih kecil dari Y. Atau Y lebih besar dari X. Ada yang kurang jelas? Oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut aja terus ya. Sebuah pertanyaan akan bernilai 6 plus 6,5 jika dijawab dengan benar ya. Kalau benar plus 6,5. Min 1,5 jika salah. Salahnya min 1,5. Dan plus 1 jika tidak diisi. Tidak diisi atau kosong deh ya. Kosong itu plus 1. Jika untuk lulus dalam tes yang berjumlah 100 pertanyaan, dibutuhkan nilai minimal 400 poin. Manakah dari kombinasi di bawah ini, ya di bawah yang membuat seorang lulus ya? Oke, gimana? Yang minus ini cuman yang salah aja ya. Kalau pakai logika, ya kita mulainya dari yang salah paling sedikit aja ya. Salah paling sedikit kita coba dulu, kita cek ya. 60 kali benar, 60
dikali 6,5. Salahnya negatif kan? 12 dikali 1,5. Yang kosongnya positif 1. Jadi 1 kali 28 ya. Nolnya coret sama komanya ya. 360 tambah 30, 390. Ini 12 tambah 6 ya. 18. Tambah 28. 28 kurang 18, 10. Tambah 390, 400. Oh, ternyata langsung benar ya. C. Kalau misalnya C-nya salah, tinggal cek yang ke B aja ya. Yang salahnya nomor paling sedikit nomor 2 ya. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya di soal ini? Cukup? Cukup. Oke, ke nomor berikutnya. Fatah mempunyai 48 karung. 48 karung gula di tokonya dengan berat masing-masing karung sama ya. Berarti total beratnya 48. Kalau misalnya masing-masing berat itu X deh, ada 48X ya. Ini total berat gulanya ya. Fatah kemudian mengirim 3/8 kil gula ya ke toko maju. Dan 2/5 gulanya ke toko hebat. Jika di toko Fatah masih tersisa 1.728 kilogram gula, berat setiap karungnya berapa? Berarti yang ditanya X ya. Sisanya kan 1.728. Berarti awalnya misalnya satu bagian, satu dikurangi sama ini ya, sama yang didistribusikan ya. Ini dikali 1 dikurang yang didistribusikan itu 3/8 ditambah 2/5. Ini yang didistribusikan ya. Dikali total gula, itu sisanya 1.728 ya. Oke, tinggal kita hitung dalam kurung nih. Yang dalam kurung dijadikan per 40 ya. Jadikan per 40. Ini 40 dikurang 5 kali 3. 15 ya. Ditambah 8 kali 2. 16 ya. Ini 48 sama 1.728 bisa disederhanakan nggak? 170 dibagi 48. Berapa kalau 4? 192 kelebihan ya. 3. 3 kali 148 itu 144 ya. 172 kurang 144. 28 sisanya. 288 dibagi 48. Kalau 6, 48, 14, 40 ya. 36 ya. Oke, X. 48 dibagi 1.728 jadi 36. Ini X, ini 36 ya. Oke, berarti ini berapa? 15 tambah 16, 31. 40 dikurang 31. Jadi 9 ya. 9 per 40. Ini 36. Sama-sama dibagi 9 jadi 4. 40-nya naik ya. 40 kali 4 jadi 160. Oke, berat masing-masing karung jadi 160 kg. Ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Diketahui X, Y, Z membentuk barisan aritmetika. Bila X tambah Y tambah Z, 45. Berapa kan nilai Z? Oke, kalau membentuk barisan aritmetika, jadi suku tengahnya berapa? Ayo, 3 suku. Totalnya dibagi jumlah suku aja ya. Ini 15. Putuskan. Oke, X-nya 14. Kalau X-nya 14, kan tadi X tambah Y tambah Z itu 45 ya. Yang pertama kalau X-nya diketahui nih, 14. Kan Y-nya udah ada ya, 15. Berarti Z-nya bisa dicari ya. Ini cukup untuk menghitung Z ya. Yang kedua, kalau Y tambah Z-nya diketahui 31. Y tambah Z 31. Tadi Y-nya udah ada 15 ya.
berarti Z-nya juga bisa dicari ya. Oke, berarti kedua juga cukup. Kalau 1 cukup, 2 cukup, berarti jawabannya adalah mana? D. D ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ya. Berikutnya. Diketahui persamaan garis lurus AX tambah B tambah C sama dengan 0. A, B, C itu tetapan. Tetapan itu konstanta ya. Yang memiliki gradien sama dengan 3. Berapakah nilai A? Yuk, gimana caranya? Kalau B-nya diketahui. Kalau persamaan garisnya ini nih, bentuknya seperti ini gradiennya apa sih? Min koefisien X ya, dibagi koefisien Y ya. Ini sama dengan 3. Kalau B-nya 3, nah ya, berarti kalau B-nya 3, minus A per 3. Ini yang pertama ya, sama dengan 3. Berarti A-nya bisa dicari ya. Kita nilai A ya. Berarti ini cukup ya. Kalau C-nya yang diketahui, bisa hitung A-nya nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Nggak bisa, karena di sini X-nya kita belum tahu ya. Yang 2 berarti nggak cukup ya. 1 cukup, 2 nggak cukup. Berarti yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oh. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar persegi panjang ABCE. ABCE ya. Ditanya luas ABCD. Yang ditanya luas trapesium ya. Luas trapesium. Luas trapesium ABCD. Luas trapesium itu apa sih rumusnya? Jumlah garis jajar ya. Dikali tinggi dibagi 2 ya. Tinggi itu jarak dua garis jajarnya ya. Anggap ini tinggi ya. Ini anggap A, ini anggap B. Oke, yang pertama, kalau CD-nya sama dengan 4AE, CD sama dengan 4AE, itu 12. CD-nya 12, ya. 4 dikali berapa jadi 12, berarti si AC 3 ya. AC-nya 3. Kok AC sih? Salah nih. ED ya. ED, CD, ED. Ini ED. ED. Ini 3, yang CD-nya 12. Ya. Berarti B diketahui ya. B diketahui. Cukup nggak untuk ngitung luas trapesium? Gimana cara ngitung T dan A-nya? Bisakah? Enggak. Nggak cukup ya. Yang kedua, keliling ABCE-nya diketahui. Kelilingnya diketahui. Kelilingnya diketahui, kita nggak ngeliat yang satu dulu ya, kalau pernyataan kedua. Kalau keliling diketahui, cukup nggak untuk menghitung berapa A, B, dan T-nya? Enggak. Nggak cukup ya. Kalau digabung gimana kalau digabung? Nggak bisa. Bisa apa nggak? Bisa. Bisa ya. Kan keliling itu adalah 2 panjang tambah lebar ya. Panjangnya udah ada, berarti lebarnya bisa diketahui kan. Lebar itu tinggi ya. Berarti A-nya bisa dapat, B-nya dapat. Jadi kalau digabung itu bisa cukup ya. Kalau digabung cukup, berarti jawabannya ya C ya. Harus digabung bersama-sama. 1 aja nggak cukup. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X ya, atau bidang kartesius. X tambah Y-nya nggak sama dengan 0. Apakah
X lebih besar dari Y? Apakah X besar dari Y? Yang satu, X tambah Y sama dengan 3. Apakah bisa menentukan X lebih besar dari Y? Tidak. Enggak ya. X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 1. Jadi enggak pasti ya. Yang kedua, jika X kuadrat min Y kuadrat sama dengan ini, bisa menentukan ini enggak? Kalau sebelah kiri kita urain, itu kan selisih 2 kuadrat. Jadi X min Y dikali X plus Y ya. Sama dengan ruas kanannya. Ruas kanan saya tulis di kiri deh, nggak cukup nih. 3 min Y dikali X plus Y ya. Berarti bisa kita coret ya. X min Y sama dengan 3 min Y. Berarti min Y kita bisa coret ya. Berarti X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya berapa? 0. Hah? Dari mana? 0. Dari mana? Kan pernyataan 1 kamu tutup dulu nih. Ya. Persamaan 1 kamu tutup. Y-nya bisa dicari nggak kalau persamaan 2 aja? Enggak. Nah, kalau cuma 2 aja nggak cukup ya. Kalau digabung baru ya. Ini kan belum tahu. Kalau digabung, X-nya 3, berarti Y-nya bisa dihitung kan? Bisa, Kan bisa. X tambah Y-nya 3, berarti Y-nya 0 ya. Kalau X-nya 3, Y-nya 0, apakah X lebih besar dari Y? Ya. Iya. Jadi kalau digabung, bisa ya? Digabung cukup. Berarti jawabannya yang tadi ya, bersama-sama ya. C. Ada yang kurang jelas? Ya, lanjut. Pada segitiga ABC, AB-nya 3, BC-nya 4, AC-nya 6. Manakah hubungan antara P dan Q? P tinggi kalau alasnya AB. Q tinggi alasnya AC. Kalau alasnya AB, tingginya kan segitiga mesti ditarik garis bantu ya. Nah, ini tinggi kalau alasnya AB ya. HAB deh. Terus tinggi alasnya AC. Ini AC ya. Tingginya cari tegak lurus ya. Ini tinggi kalau alasnya AC. Gimana hubungannya? Sebenarnya makin besar alas, tingginya makin kecil. Karena kan luas segitiganya sama ya. Jadi hubungannya apa nih? Kalau alasnya AB ini kan ini nih ya. Tadi balik lagi kalau logikanya, kalau alasnya lebih kecil, tingginya pasti lebih banyak dibanding yang panjang alasnya lebih besar ya. Ini alas AB-nya lebih kecil. Berarti HAB pasti lebih besar dari HAC ya. P lebih besar dari Q. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. 150%, 150 adalah X persen dari 20. 150 X persen, X per 100 dari 20. Sedangkan 60 adalah Y persen dari 8 ya. Ditanya hubungan X sama Y kan. Gimana? Ya, biar sama kita bandingin gitu aja, coret ya 100-nya. 0-nya kita coret. X-nya berarti 15 per 2 ya. 15 per 2 atau 7,5 ya. Kalau Y-nya 60 per 8. 60 per 8. 60 bagi 8, 7. Sisa 4. 4 per 8 sama 7,5 ya. X sama dengan Y. C. Ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut. Median 7 bilangan adalah X. X-nya median, ya. P-nya itu X, Q-nya adalah rata-rata. P-nya itu X, Q-nya rata-rata. Berarti kita susun jadi 4, 5, 4, 5. Terus 11 ya. 16, 22, 91. Berarti X-nya ada di sini ya. X itu si P ya. P berarti di antara berapa? 11 dan di sini. Ini kan X-nya bisa di sini ya. Di antara 11 bisa sama dengan 11 atau sama dengan 16 si P ya. Lalu rata-rata. Rata-rata si Q. Si Q-nya rata-rata. Kita tambahin semuanya ya. Tambahin semuanya berapa nih? 4 sama 16, 20. Ya. Atau enaknya nih, 4 tambah 5, 9, tambah 91, 100 ya. 100 ini 27, tambah 22. 49. 149 ditambah X. X-nya kita coba yang minimal ya. Minimal X. X-nya itu minimal kan 11 ya. Dibagi jumlah datanya ada 7 ya. Ini jadi 160. Ini key minimal ya. 160 dibagi 7. 16 bagi 7 itu 2 ya, 14 sisa 2. 20 bagi 7 2 juga ya 14. 22 koma. Nah, si Q-nya 22 lebih ya. Ini kan tadi minimal. Sedangkan P-nya antara 11 sampai 16. Berarti hubungannya gimana? Pasti P lebih kecil ya, karena Q kan paling sedikit 22. P lebih kecil Q atau Q lebih besar P? B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? P-nya ini. Ini kan di atas selisih kuadrat ya. Yang P itu, ini P. 1 plus X kuadrat dibagi 1 min X kuadrat ya. Ini 1 min X kuadrat. Si Q-nya 2 plus X ya. Ini bisa kita coret. Jadi si P-nya 1 plus X kuadrat. Q-nya X plus 2. Gimana hubungannya? Apakah P... sama? Apa? Tahu. Apakah P selalu lebih besar? Atau Q-nya yang selalu lebih besar? Apakah sama? Atau tidak cukup informasinya? Cukup, Pak. Cukup? Apa? Hubungannya apa? Gimana cara nyari hubungannya antara P dan Q? Kalau tahu grafik, kamu bisa bikin sketsa grafiknya ya. P itu kan X kuadrat plus 1. Kalau X kuadrat melalui 0,0 ya. Kalau X kuadrat plus 1, fungsi X kuadrat yang naik 1 aja ya. Nah, gitu kan. Ini 1. Ini grafik P nih. Sedangkan Q, kalau dianggap Y sama dengan X plus 2. Kalau Y sama dengan X kan begitu ya. Memotong sumbu X positif, Y positif, membagi jadi 2. Tapi naik 2 nih ya. Berarti naik 2. Nah, gitu ya. Ini si Q. Ini si P. Jadi P kadang-kadang di atas nih, di atas ya. Tapi kadang-kadang P-nya di bawah nih. Ya. Jadi hubungan P-nya nggak tentu ya. Kadang P-nya di atas, ini di atas juga sebelah kanan nih. Tapi P-nya kadang di bawah. P-nya kadang lebih besar dari Q, kadang lebih kecil ya. Karena nggak tentu, jadi jawabannya yang D. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. Ada 2 bilangan ganjil. Manakah di bawah ini yang merupakan bilangan genap? Ya.
Ini sama-sama ganjil ya. Pakai ini aja contoh di 1 sama 3 jadi gitu ya. Boleh. Atau ganjil-ganjil boleh. Ganjil kali ganjil jadi apa? Ini ganjil ya kan. Ganjil tambah ganjil jadi genap. Genap tambah 4 itu pasti genap. Yang ditanya genap berarti 1 benar ya. 1 benar, 3 pasti benar. Ini ganjil kali ganjil kuadrat pasti ganjil ya. Kali ganjil jadi ganjil juga. 5 kali ganjil jadi ganjil juga ya. Ganjil tambah ganjil jadi genap. Berarti 2 benar. Gimana yang keempat? Ganjil kali ganjil, ganjil ya. 2 dikali bilangan ganjil ini genap. Ya. Genap tambah ganjil jadi ganjil. Berarti salah karena yang minta yang genap ya. Jadi jawabannya 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3 itu A ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke. Lanjut ke nomor 34. Terdapat 2 bilangan positif faktor dari 18. Nah, bilangan positif faktor dari 18 itu berapa aja? 18, 1 dikali 18 ya. Atau 2 dikali 9. Atau 3 dikali 6 ya. Ini faktor positif dari 18. Manakah di bawah ini yang merupakan jumlah dari kedua bilangan? Nah, 8 itu jumlah dari anggota ini bisa nggak? Bisa. Bisa ya, 8 itu kan 2 tambah 6 ya. Berarti 1 benar. Kalau 1 benar, 3 juga benar. Kalau 10 bisa nggak 10? Bisa. Bisa. Berapa tambah berapa? 1 sama 9. 1 tambah 9. Oke, 2 benar. Kalau 32 bisa nggak? Enggak. Enggak, maksimalnya kan ini ya. Maksimalnya 9 tambah 18. Ya, 27. Berarti 4 salah. 1, 2, 3 benar, A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ke nomor terakhir ya. Suatu garis lurus pada bidang XY, pada bidang Cartesius, melalui titik setengah di koma min 2. Gradiennya 2. Manakah titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Gradiennya 2. Melalui satu titik. Y sama dengan mx plus n boleh ya. Ada juga yang carinya y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Ya. Ini boleh gini aja nih. Y-nya kan m-nya 2 berarti 2x. Berapa n-nya? Kita masukin titik setengah dan min 2. Ini min 2. 2 dikali setengah ya 1 kan. Satunya pindahin ke kiri. Jadi min 1. Min 1 min 2 min 3 ya. Itu nyari persamaan garisnya. Y sama dengan 2x min 3. Yang pertama masuk di garis enggak? Y-nya min 3. Min 3. X-nya 0 ya. 2 dikali 0 dikurang 3. Benar enggak? Ini 2 dikali 0 ya. Betul ya? Jadi 1 ada pada garis. Berarti ini juga ada pada garis. Cek yang kedua. Y-nya 1. X-nya 1. 2 dikali 1. Ya, 2 dikali 1 dikurang 3. Betul nggak? 2 dikurang 3 min 1 ya. Salah ya. 2 salah, 4 pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ya, 1 dan 3 itu B. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sesi hari ini. Kira-kira 30 menit lagi saya itu kelontar itu ya. Ada yang sampaikan? Nggak ada, kayaknya pada lemes hari ini ya. saya jadi ikutan lemes. Oke, thank you. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.